Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel sahabat berhijrah, belajar hidup dari jalan cerita. Seperti biasa, kita bukan nonton dulu, jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa subscribe ya bu. Jumpa lagi dengan Ana Raulika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Kali ini kita akan membahas salah satu bangunan yang cukup ikonik dan katanya dibangun oleh jin. Benarkah? So, nggak usah berlama-lama, happy watch. Yaps, Masjid Duren atau yang sering dikenal juga sebagai Masjid Tiban yang ada di Malang. Siapa yang sudah pernah berkunjung ke sana? Komen di bawah. Jadi masjid ini itu merupakan sebuah pondok pesantren, tepatnya yaitu pesantren Salafiyah Biharubari As-Solifado Irrohmah yang terletak di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim Gang Anggur nomor 10 RT 7 RW 6 Desa Sananrejo, Kecamatan Tureng, Malang, Jawa Timur. Letaknya kurang lebih sekitar 40 km dari kota Malang. Bangunan masjid yang berornamen Timur Tengah dengan didominasi oleh warna biru dan juga putih itu berada di tengah pemukiman yang padat. Namun jaraknya ini sekitar 1 km dari jalan raya. Tapi karena bangunannya ini menjulang tinggi sehingga bangunan ini pun dapat terlihat dari jalan rayanya. Masjid ini dibangun sekitar tahun 1978 sampai 1992 dengan luas sekitar 8 hektar. Masjid Tiban terdiri dari 10 lantai, di mana lantai 1 sampai 4 itu digunakan untuk tempat santri ini menimba ilmu dan juga beraktivitas. Kemudian lantai 5 dan 6-nya itu digunakan untuk keluarga pondok di sana. Kemudian lantai 7 dan 8 itu digunakan sebagai toko yang dikelola oleh para santri. Lantai 9-nya belum selesai pengerjaan dan lantai 10-nya itu digunakan untuk luas atau lahan terbuka. Nah, akses setiap lantainya itu terdapat lift maupun tangga. Di bagian dalam masjid, tepatnya di ruang utama, itu terdapat taman yang sangat luas dan juga ada akuarium yang berisi air tawar. Selain itu juga di salah satu tempat itu juga ada berkumpulnya kayak satwa-satwa seperti ada kera, kemudian burung cendrawasih, rusa, burung kakak tua, ayam bekantan, maupun satwa-satwa lainnya. Karena besar dan juga mewahnya Masjid Tiban ini, orang-orang menganggap bahwa masjid ini itu dibangun oleh jin dalam waktu 1 hari 1 malam saja. Karena hal ini menurut kepercayaan warga di sekitar masjid tersebut, masjid itu tiba-tiba ada atau tiba-tiba muncul. Nah, oleh karena itulah masjid ini disebut sebagai Masjid Tiban, di mana Tiban sendiri itu artinya muncul atau timbul gitu. Memang lazimnya setiap pembangunan masjid pasti akan melibatkan warga sekitar kan ya untuk bergotong royong, baik itu membutuhkan tenaga maupun anggaran dari masyarakat sekitar masjid. Tetapi tidak dengan Masjid Tiban ini, di mana pembangunan masjid itu dilakukan oleh para santri, abdi dalam dan juga para jemaah dari masjid tersebut. Dahulunya ini adalah sebuah musola kecil gitu, kemudian dibangun oleh para santri di sana dan juga para jamaahnya. Dan anggaran pun mereka ini tidak meminta dari warga sekitar, ya dari jamaah sendiri dan juga inisiatif dari beberapa tokoh. Namun mitos mengenai pembangunan masjid yang dibangun oleh jin dalam 1 malam itu sempatlah itu menjadi mitos dari pembangunan masjid tersebut, sehingga membuat orang-orang ya penasaran apa iya gitu, sehingga buat orang-orang ini berduyun-duyun lah itu untuk mengunjungi masjid tersebut. Dan untuk memasuki, pengunjung pun tidak tarik tarif biaya untuk masuk alias gratis. Menurut Sulistyo yang merupakan salah satu warga di sekitar Masjid Tiban atau Masjid Duren tersebut, mereka ini kerap kali memang melihat ada mobil Colt atau mobil yang
membawa barang bangunan kayak gitu itu ada di situ, cuma tidak banyak gitu. Nah, saking tertutupnya masjid itu, ketika pembangunan mereka ini nggak tahu, dan tiba-tiba masjid itu sudah besar itu aja. Hal itulah yang mendukung asumsi bahwa masjid itu dibangun dengan bantuan jin. Namun hal itu dibantah oleh orang dalam yang mengerjakan pengerjaan dari pembangunan Masjid Tiban tersebut. Dan menurut pengakuan orang dalam, masjid itu murni dibangun oleh para santri dan juga jamaah. Jadi bukan dibangun oleh jin. Mulai dari desain dan juga arsitektur dari bangunan masjid yang sangat unik dan megah itu bahkan diperoleh dari sholat istikhoro yang dilakukan oleh Romo Yai Ahmad sendiri. Kemudian tahapan-tahapan selanjutnya seperti pengadukan semen, pembangunan masjid, pembuatan batu bata, pembuatan ornamen-ornamen masjid, semua itu dilakukan oleh para santri dan juga jamaah yang melibatkan pihak-pihak internal dari dalam musola atau pesantren itu sendiri. Jadi wajar jika masyarakat booming tentang desas-desus bahwa masjid tersebut dibangun oleh jin, karena memang tidak begitu melibatkan orang-orang atau masyarakat di sekitar sana, hanya para santri dan juga jamaah. Bahkan di lobi pintu masjid ini, saking ramenya mitos bahwa masjid itu dibangun oleh para jin, di lobi masjid tersebut ketika masuk itu terdapat tulisan, apabila ada orang yang mengatakan bahwa ini adalah pondok Tiban atau pondok muncul dengan sendirinya dibangun oleh jin dan sebagainya, itu tidak benar, karena bangunan ini adalah pondok pesantren Salafiyah Biharu Bahri As-Solifado Ilir Rohmah yang murni dibangun oleh para santri dan jamaah. Namun terlepas dari anggapan mana yang benar, tak dapat dipungkiri bahwa pesantren yang juga Masjid Tiban ini merupakan bangunan yang sangat megah dan juga luar biasa. Jika diamati secara teliti, masjid ini tampak dibangun dengan kurang rapi dan terkesan sedikit berantakan memang, tetapi dengan ornamen biru putih dan berbagai bentuk kaligrafinya secara umum membuat masjid ini tampak sangat indah. Bentuknya yang sangat unik seperti perpaduan antara Timur Tengah, kemudian Cina, dan juga budaya modern. Nah, dengan adanya cerita yang meluas di masyarakat mengenai mitos ataupun keunikan dari bangunan Masjid Tiban ini membuat masyarakat penasaran lah itu ya, ingin melihat bagaimana megah dan juga indahnya bangunan Masjid Tiban tersebut, dan akhirnya masjid ini pun menjadi salah satu destinasi yang paling diminati di daerah Malang oleh para pengunjung. Bahkan tak jarang pengunjung pun datang dari berbagai penjuru, misalnya saja dari jiran Malaysia, kemudian ada juga dari Brunei, dan masih banyak lagi. Tak jarang media juga meliput keunikan dan kemegahan dari masjid tersebut. Namun kalau kita flashback, masjid ini kan memang pondok pesantren, jadi tentu saja ada pendidikan di dalamnya, mulai dari RA, madrasah ibtidaiyah, kemudian ada juga MTS, MA, bahkan juga ini mulai difungsikan juga untuk perguruan tinggi, di mana mereka ini juga menyiapkan tempat dan juga tenaga pendidiknya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di pondok pesantren tersebut. Menjelang tahun 1988, mulailah itu berdatangan santri-santri dari Banyuwangi, Ponorogo, dan juga tempat-tempat lainnya. Kemudian pondok pesantren itu pun semakin diperbesar bangunannya, fasilitasnya, dan fasilitas-fasilitas lainnya itu sekitar tahun 1988 sampai 1992. Namun bangunan itu sempat terhenti karena perizinan IMB atau kayak surat izin mendirikan bangunan itu yang baru selesai pada akhir tahun 1997, sehingga pada tahun 1998 nya bangunan
itu pun resmi untuk dilanjutkan kembali. Pembangunan dari bangunan tersebut terus berjalan hingga sekarang. Saat ini terdapat lebih dari 680 ornamen yang menghiasi bangunan masjid tersebut, dan juga terdapat lebih dari 70 keluarga yang tinggal dalam lingkungan pondok pesantren itu. Lalu masjid sebesar itu dapat uang dari mana? Jadi mengenai dana pembangunan Masjid Tiban ini, itu mereka sama sekali tidak meminta sumbangan, tetapi ini murni dari jamaah masjid yang mengumpulkan dana tanpa melibatkan pihak luar. Dalam membangun masjid, para pendiri itu melarang untuk meminta-minta, kemudian bersikap tamak, bahkan berutang. Bahkan untuk pengunjung pun itu tidak dikenakan tarif ketika ingin berkunjung ke Masjid Tiban tersebut. Bahkan jika mereka ingin bermalam di sana, itu juga diperbolehkan. Hal unik lainnya yaitu pembangunan Masjid Tiban itu dilakukan dengan ramah lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan adanya pohon kelapa yang tidak ditebang, meskipun di tempat tersebut itu dilakukan pembangunan Masjid Tiban tersebut. Jadi membiarkan pohon tersebut tetap hidup dan tidak menebangnya. Pintu masuk masjid dibuat berlorong dan dihiasi dengan lampu-lampu unik. Kemudian di sana juga terdapat toko yang menjual makanan ringan maupun berbagai cenderamata. Soal kepopularitasan dari masjid ini sudah tidak diragukan lagi. Semua orang dari berbagai penjuru mengenal masjid yang satu ini. Bahkan hampir setiap hari selalu ada pengunjung yang antusias untuk mengunjungi Masjid Tiban yang ada di Malang ini. So, apakah kalian tertarik buat ke sana? Oke teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan mengenai Masjid Tiban yang ada di Malang. Terima kasih buat yang sudah nonton dari awal hingga akhir. So, mungkin ada pendapat kalian, boleh banget tulis di kolom komentar di bawah. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa di videoku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.